Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi SMP Islam Amanah Bangsa tahun ajaran baru 2020-2021, pada hari ini adalah rangkaian terakhir dari kegiatan MPLS. Karena di hari Senin pekan depan teman-teman semua sudah mulai aktif di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sebelum teman-teman melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ada sedikit bekal. Ketika kita ingin melaksanakan bepergian, naik kendaraan misalkan, maka kita pun harus punya bekal di dalam perjalanan tersebut. Lupa ya, belum kenalan. Insya Allah Mister akan mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam, dan Tahsin, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara nyata. Mudah-mudahan kita bisa belajar bertatap muka, karena pada saat ini masih dilaksanakan secara jauh ya, goib. Kita tidak bertemu secara langsung. Teman-teman yang Mister cintai, kita sebagai seorang muslim tentu diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena tanpa adanya ilmu maka kita tidak akan mengetahui bagaimana cara beraktivitas sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal apapun harus didasari dengan ilmu, harus menggunakan ilmu. Dari mulai hal kecil sampai hal yang besar, semuanya kudu make ilmu ya. Contoh misalkan dalam hal kecil saja harus menggunakan ilmu. Mister ambil contoh dalam hal kecil. Ini Mister menggunakan peci atau kopiah. Nah, menggunakan peci juga ada ilmunya. Ketika Mister ingin mengajar, maka menggunakan pecinya seperti ini, rapi. Beda lagi ketika Mister misalkan ingin melaksanakan sholat sembahyang, menggunakan pecinya tidak seperti ini, rada dinaikin sedikit. Nah, ketika ingin sholat pecinya dinaikkan sedikit, dahinya harus terbuka. Karena apa? Syarat daripada sujud di dalam sholat adalah menempelnya dahi kepada tempat sujud ya, itu syarat sujud. Kalau misalkan lagi sholat pakai pecinya begini ya, itu segala sesuatu harus menggunakan ilmu gitu. Teman-teman semuanya perlu digarisbawahi bahwa ilmu tidak akan mendapatkan keberkahan dan manfaat apabila kita di dalam menuntut ilmu tidak menggunakan adab-adabnya, tata krama ya, di dalam menuntut ilmu. Adab dahulu baru kemudian ilmu. Al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Secara keilmuan atau secara pengetahuan, seorang guru bisa saja digantikan oleh Mbah Google. Seorang guru bisa saja diganti oleh YouTube. Apalagi kita zaman sekarang ini lebih akrab dengan mereka, dengan Mbah Google dan Mbah YouTube ini kita lebih akrab. Nah, tapi keteladanan seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Mau secerdas apa itu Google, mau secerdas apa itu aplikasi YouTube, keteladanan seorang guru itu tidak bisa digantikan. Salah satu guru Mister yaitu Kiai Haji Ahmad Farizi Al-Hafiz, beliau pernah berkata, kata beliau begini, belajar ilmu itu mudah katanya. Entah itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, belajar ilmu itu mudah. Akan tetapi mendapatkan adab itu yang sulit. Karena Allah memberikan ilmu tidak sepaket dengan adab. Kalau adab bisa didapatkan dengan cara bertalaki dengan guru, bertatap muka dengan guru, ketemu langsung dengan guru. Karena dengan bertemunya langsung dengan guru, di sana ada teladan, ada contoh. Apalagi teman-teman sekalian adalah remaja ya. Remaja itu kan hubut taklif, senang meniru.
apa yang dilihat maka ditiru, dicontoh. Sering melihat artis Korea, maka biasanya suka meniru perilakunya atau gayanya seperti itu. Nah, maka keteladanan seorang guru itu tidak akan bisa digantikan. Secanggih apapun teknologi, tetap kita harus memiliki seorang guru dan mendapatkan teladan daripada guru itu tersebut. Berbicara tentang adab lebih tinggi daripada ilmu, Mister teringat dengan kisah, yaitu pada masa tabi'in, generasi tabi'in. Apa itu generasi tabi'in? Generasi tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi generasi Nabi, kemudian ke bawah turun generasi sahabat, turun lagi generasi tabi'in. Nah itu, ketika itu, kalau kita generasi apa nih? Generasi milenial ya, generasi zaman now kalau kata anak-anak kekinian. Kembali ke topik, kisah ini sangat masyhur ya, sangat nyohor, kalau bahasa sekarang sangat viral. Saking banyak dan dalam keilmuannya ulama ini, sampai-sampai oleh ulama yang lain atau cendekiawan yang lain diberi julukan Robi'atur Ra'yi, gelar yang menggambarkan begitu cerdasnya ulama ini. Karena saking cerdas dan saking pintarnya Robi'atur Ra'yi, otomatis ketika itu orang-orang para penuntut ilmu berbondong-bondong nih, berebutan pengen belajar sama ulama ini, Robi'atur Ra'yi. Termasuk adalah Imam Malik bin Anas. Beliau juga berguru kepada Robi'atur Ra'yi. Namun ada sedikit momen ketika Malik bin Anas ingin pergi belajar ke Robi'atur Ra'yi, ibundanya Imam Malik bin Anas ini memanggil Malik. Kalau kata kita, "Nak, Dek, Abang, Aa, sini dulu," katanya. Kata ibundanya Malik. Kata Malik menjawab, kalau bahasa kita, dalam bahasa kita diterjemahkan, "Ya Bun," gitu. Kata ibunda kepada Malik, bilangnya begini, "Nak, pelajari adabnya dulu sebelum engkau belajar kepada Robi'atur Ra'yi. Pelajari adabnya dulu sebelum kau pelajari ilmunya." Sebuah pesan singkat namun sangat mendalam gitu ya. Singkat tapi dalam. Artinya pelajari adabnya dulu baru belajar ilmunya. Teman-teman yang Mister cintai, kemudian ulama yang lain, Syekh Ibnu Mubarak, kata beliau, "Aku belajar adab itu 30 tahun. Kemudian baru belajar ilmu 20 tahun." Kata Syekh Ibnu Al-Mubarak. Berarti lebih lama mana di antara belajar adab atau ilmunya? Adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Baik teman-teman, ini adalah adab-adab di dalam menuntut ilmu. Di sini Mister tidak akan menjelaskan terlalu rinci karena khawatir durasinya terlalu lama, maka nanti kita akan lanjut pembahasannya di pertemuan keputraan bersama Mister. Kalau misalkan keputrian nanti sama Miss Nung ya. Adab yang pertama yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah. Niat di dalam hati menuntut ilmu karena Allah. Kemudian yang kedua, rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang selalu dilaksanakan di SMP Islam Amanah Bangsa ketika kita belajar normal misalkan itu, dan saat ini pun harus juga dibiasakan itu berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu, warzuqni fahma, dan berilah aku kefahaman. Itu selalu dibaca ketika kita hendak belajar ya. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Jadi tidak merasa puas dengan apa yang telah kita ketahui dari seorang guru, terus mencari pengetahuan. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kelima, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh atau guru.
Ketika guru sedang menerangkan, maka seorang murid hendaknya mendengarkan dengan baik ya. Kemudian diam ketika pelajaran disampaikan, jangan ikut berbicara. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikutip di sana, al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu katanya adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka qayyid suyudaka, ikatlah buruanmu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Jadi ketika kita menuntut ilmu harus dicatat ya, supaya ketika kita lupa kita bisa membukanya kembali untuk memutolaah atau mengulangnya. Kemudian menghormati guru dan memosisikan mereka sesuai kedudukannya. Artinya bahwa berbeda ketika kita bersikap dengan teman, bersikap dengan guru itu berbeda, jangan disamakan ya. Harus ada tata keramanya. Tidak boleh ketika berbicara dengan teman disamakan dengan berbicara kepada guru. Yang terakhir, meneliti kebenaran berita yang tersebar. Apalagi zaman sekarang semua serba digital ya. Ada Instagram, ada Facebook dan yang lain sebagainya, maka kita tidak boleh menelan mentah-mentah berita yang tersebar. Harus diteliti dulu kebenarannya. Kalau kita tidak tahu, maka boleh ditanyakan kepada orang yang mengerti. Kemudian teman-teman sekalian, jika kamu ingin disayang oleh gurumu, maka penuhilah kewajiban-kewajibanmu sebagai murid. Di antaranya, satu, selalu hadir tepat waktu. Karena sekarang keadaannya masih belajar dari rumah, maka dengan cara hadir tepat waktunya adalah mengisi absen sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian yang kedua, tidak terlambat jika dipanggil. Yang ketiga, berusaha memahami setiap pelajaran. Jangan pilih-pilih pelajaran ya. Seorang penuntut ilmu itu, misalkan nggak suka sama matematika, begini. Nah, itu tidak boleh. Harus berusaha memahami setiap pelajaran, apapun itu. Karena berasanya nanti ketika kalian sudah beranjak dewasa, maka suatu ilmu itu pasti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Pelajari, suka atau tidak suka, harus berusaha untuk memahaminya. Ya, harus suka ya. Kemudian rajin membersihkan buku dan alat-alat belajar. Tawadu, rendah hati terhadap perintah guru, tidak takut untuk dihukum dalam kebenaran. Ketika kita atau teman-teman punya salah, maka jangan takut untuk dihukum ya. Karena hukuman dari guru itu adalah untuk senantiasa mendidik. Yang terakhir, tidak marah ketika dididik. Diajari, dinasehati itu tidak marah, nggak boleh marah, supaya kamu bersyukur atas semua itu ketika besar nanti. Oh, dulu misalkan mister atau missnya pernah bilang begini, ternyata kerasa ya sekarang. Nah, biasanya seperti itu ya teman-teman. Maka jangan pernah marah ketika dinasehati atau dididik oleh seorang guru. Selain adab kepada seorang guru, maka penuntut ilmu pun adabnya harus diperhatikan kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, sebagai anak harusnya mendengarkan dengan baik ya. Jangan membangkang. Kemudian apa yang diperintahkan itu selalu dipatuhi, kecuali perintahnya itu bertentangan dengan syariat agama ya. Kemudian juga memenuhi panggilannya. Ketika dipanggil, nah sini, misalkan sedang main HP dipanggil orang tua, harus segera menghampirinya ya, jangan ditunda-tunda, karena itu adalah bagian dari adab. Dan yang terakhir, tidak memandang mereka dengan rasa curiga. Adab ini yang di atas ini adalah minimal ya, tidak semuanya mister sebutkan. Semakin dewasa kalian, semakin besar pula tuntutan kepada orang tua, kepada guru, dan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konsep adab sebelum ilmu ini bisa kita terapkan di sekolah, bisa kita terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar kita, sehingga ilmu yang kita pelajari, kegiatan belajar yang kita laksanakan itu mendapatkan keberkahan dan manfaat.